Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kartika, kelas karyawan Prodi Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makna dasar kala. Dalam bahasa Arab, kala adalah partikel yang satu berfungsi sebagai huruf, berarti penolakan tegas, pengingkaran keras atau larangan keras. Ini menunjukkan bahwa suatu sikap atau pemikiran adalah keliru dan harus dihentikan. Dua, kadang bermakna sekali-kali tidak, menolak pernyataan, anggapan, atau keyakinan yang salah. Tiga, sebagai pembatas, memutus pemikiran sebelumnya dan mengarahkan kepada kebenaran yang lebih tinggi. Jadi secara bahasa kala bukan hanya tidak, tetapi tidak, berhentilah, itu tidak benar. Dua, makna secara semantik. Kala sebagai penolakan keras. Dalam ilmu semantik Qur'ani, kala memiliki dua fungsi utama. Satu, penolakan atas keyakinan yang salah atau rod. Al-Quran menggunakan kala untuk mengingkari kesombongan manusia. Quran surat Al-Alaq ayat 6-7. Sikap menunda ibadah, surat Al-Infitor ayat 9. Anggapan bahwa harta membuat manusia aman, surat Al-Humazah ayat 3. Keyakinan bahwa tidak ada hari pembalasan, surat Al-Mutaffifin ayat 4. Maknanya, kalian salah, anggapan tersebut harus ditolak. B. Teguran keras, zar. Ini berfungsi mengguncang pendengar agar sadar dan kembali ke kebenaran. Kala muncul sebagai alarm moral dan spiritual. Karakter semantik ini menjadikan kala bukan sekedar negasi biasa, tetapi penolakan yang mengandung teguran, ancaman, dan koreksi moral. Dua, hubungan kala dengan perilaku ekonomi manusia. Di beberapa ayat ekonomi, kala muncul saat Al-Quran mengkritik penyimpangan moral dalam aktivitas ekonomi. A. Menolak kesombongan karena kekayaan. Contoh, surat Al-Alaq ayat 6-7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kala, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya berkecukupan. Maknanya, Al-Quran menolak mentalitas karena kaya, aku bebas berbuat. Dalam ekonomi, rakus, merasa tidak butuh Allah, mengeksploitasi orang lain, perilaku konsumtif tanpa kendali. B. Menolak kecurangan dalam timbangan, yaitu di dalam surat Al-Mutaffifin, dimulai dengan kala semantik, penolakan keras terhadap pengurangan takaran, manipulasi transaksi, ketidakadilan harga. Prinsip ekonomi Islam, keadilan, integritas, kejujuran, kala datang untuk memotong mindset curang itu. C. Menolak keyakinan bahwa harta adalah sumber keamanan. Ini hadir dalam ayat-ayat seperti Al-Humazah yang mengkritik penimbun harta. Dalam konteks ekonomi modern, menumpuk kekayaan tanpa distribusi sosial itu tidak boleh. Spekulasi berlebihan, menganggap uang sebagai tujuan hidup. Kala pengingat bahwa nilai ekonomi bukan hanya materi. D. Menegaskan akuntabilitas atau hisab. Sering setelah kala muncul ayat tentang hari pembalasan, perhitungan amal, konsekuensi moral ekonomi. Artinya, setiap keputusan ekonomi manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Kesimpulan selanjutnya, fungsi korektif kala dalam Al-Quran. Secara semantik, kala adalah huruf rod, wazar, penolakan sekaligus teguran keras. Ayat yang menggunakan kala biasanya muncul untuk mengoreksi kesalahan pola pikir, penyimpangan moral, dan perilaku manusia. Dalam konteks ekonomi, kala berfungsi sebagai kritik langsung terhadap empat penyakit utama ekonomi manusia: materialisme, keserakahan,
eksploitasi dan penyimpangan etika. 1. Kritik terhadap sistem materialistik. Materialisme ekonomi menganggap harta sebagai tujuan tertinggi, keberhasilan hanya ukurannya materi, manusia tidak butuh nilai moral ketika sudah kaya. Ayat yang menyebut kala sering menolak pola pikir ini, misalnya surat Al-Alaq ayat 6-7 tadi, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, yang artinya kala manusia benar-benar melampaui batas melampaui batas ketika merasa dirinya berkecukupan. Fungsi korektifnya menghentikan anggapan bahwa harta adalah sumber kemandirian absolut, menegaskan bahwa keberkahan harta tidak terpisah dari nilai-nilai spiritual, mengembalikan orientasi ekonomi kepada nilai-nilai, bukan semata profit based economy. Pesan ke ekonomi modern, jangan jadikan uang sebagai pusat hidup. 2. Kritik terhadap keserakahan. Greed culture. Keserakahan adalah akar krisis ekonomi dari bubble finansial hingga korupsi. Surah Al-Humazah menunjukkan kritik terhadap penimbunan kekayaan secara rakus dan arogan. Fungsi korektif kala mengingatkan bahwa akumulasi tanpa distribusi merusak tatanan sosial, mengoreksi mentalitas lebih banyak lebih baik yang melahirkan riba, memanipulasi dan konsumsi berlebihan. Memulihkan makna harta sebagai amanah, bukan alat penindasan. Pesan Al-Quran, kekayaan tidak boleh menghilangkan empati sosial. 3. Kritik terhadap eksploitasi ekonomi. Eksploitasi muncul saat yang kuat menindas yang lemah, baik melalui pengurangan timbangan, upah tidak adil, memanipulasi pasar, praktik predatoris dalam keuangan. Surah Al-Mutaffifin adalah contoh sangat kuat. Ayat pembuka mengandung semantik kala walau tidak menyebut lafaznya secara eksplisit. Semua isi ayat adalah teguran keras, pola zar yang sama. Fungsi korektif kala menghentikan sikap monopoli keuntungan, mengembalikan keadilan transaksi sebagai prinsip utama ekonomi Islam. Al-adalah fi al-muamalah, membela kelompok rentan dari skema ekonomi timpang. Pesan Al-Quran, pesan harus adil, bukan alat untuk memeras. 4. Kritik terhadap perilaku tidak etis. Dalam keuangan, perilaku tidak etis meliputi kebohongan kontrak, riba, manipulasi dalam data keuangan, korupsi, spekulasi ekstrim atau goror, akad palsu. Makna korektif kala sebagai alarm moral yang memutus logika pembenaran diri, menegaskan bahwa tidak ada keuntungan ekonomi yang halal jika diperoleh secara batil, pengingat bahwa semua transaksi akan dihisab langsung atau dipertanggungjawabkan. Ayat-ayat setelah kala biasanya menyebut yaumul qiyamah, hisab atau ancaman neraka, menunjukkan bahwa etika keuangan adalah bagian dari iman. Pesan Qur'ani, transaksi yang merusak integritas moral ditolak secara tegas oleh Allah. Adapun ayat yang menjelaskan tentang makna dari kala, yaitu salah satunya dari surat Al-Alaq yang tadi sudah dibacakan, surat Al-Alaq ayat 6-7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Penjelasan dari makna tersebut, makna kala penolakan dan teguran keras. Ayat dimulai dengan kala, partikel yang berarti tidak, jangan begitu, peringatan keras untuk menghentikan sikap yang salah, penolakan tegas terhadap perilaku buruk yang sedang digambarkan. Jadi ayat ini tidak hanya memberikan informasi tentang menegur dengan keras. 2.
Dua, innal insana layatgha, manusia cenderung melampaui batas. Kata layatgha yang berarti melampaui batas, artinya manusia memiliki kecenderungannya untuk mudah takabur, sulit menerima nasihat, lupa diri saat memiliki kekuatan atau harta. Tiga, an ra'au stagna, penyebab kesombongannya. Kata Astag kata istagna berarti merasa cukup atau merasa tidak butuh siapapun. Maksudnya, ketika manusia merasa kaya saat rezekinya lapang, ketika posisinya kuat, atau ketika ia merasa mandiri dan berkuasa, muncul potensi kesombongan, yaitu merasa tidak butuh Allah, tidak butuh orang lain, dan merasa bisa melakukan apapun. Yang ini yang ditolak ayat. Larangan kesombongan karena kekayaan. Ayat ini menegaskan kekayaan tidak boleh melahirkan kesombongan, sebab kesombongan membuat manusia meremehkan orang lain, lupa bersyukur, bertindak tidak adil, merasa kebal, dan dari nasihat memandang dirinya paling benar. Kekayaan adalah ujian, bukan alasan untuk meninggi diri. Pesan ekonomi dan moral ayat ini bukan sekedar peringatan spiritual, tetapi juga peringatan ekonomi. Orang kaya rawan bertindak sewenang-wenang, jika tidak menjaga hati. Kekayaan melahirkan perilaku zolim, korupsi, eksploitasi, dan kesenangan menindas yang lemah. Dua, kekayaan tidak boleh membuat manusia merasa tidak butuh Allah. Tiga, ketika kekayaan, rendah dirilah, bersyukurlah, kasih yang semakin banyak kata, semakin besar tanggung jawab sosialnya. Adapun pembahasan lain dari ayat Al-Quran, yaitu dari surat Al-Qiyamah ayat 20-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tazarunal akhirah, yang artinya sekali-kali tidak, bahkan kalian mencintai kehidupan yang segera atau dunia, dan melupakan kehidupan akhirat. Penjelasan makna ayat tersebut. Satu, makna pembuka kala. Ayat dimulai dari kata kala, yaitu teguran keras. Dua, bal tuhibbuna al-ajilah, kalian terlalu mencintai yang singkat. Kata al-ajilah yang berarti sesuatu yang segera, serba cepat, yang langsung terlihat, yakni dunia yang fana. Makna ayat, manusia lebih mencintai dunia karena hasilnya instan, langsung terasa, dan memanjakan hawa nafsu. Contohnya, mengejar uang tanpa peduli halal haramnya, memprioritaskan kenyamanan duniawi, mengorbankan nilai agama demi keuntungan cepat. Inilah akar pengingkaran di akhirat, cinta dunia berlebihan. Tiga, watazaruna al-akhirah, dan kalian melupakan akhirat. Kata tazaruna berarti meninggalkan, menelantarkan, mengabaikan, atau memalingkan diri. Artinya manusia mengabaikan kehidupan akhirat, padahal ia kekal dan jauh lebih penting. Pesan utama ayat ini yaitu pengingkaran akhirat berasal dari cinta dunia berlebihan. Al-Quran menjelaskan bahwa satu, pengingkaran akhirat bukan karena kurang bukti. Dua, cinta dunia menggelapkan hati. Tiga, dunia al-azilah bersifat cepat dan menipu. Hubungan ayat dengan realitas hidup. Ayat ini sangat relevan. Orang yang terlalu mengejar harta lebih mudah mengabaikan ibadah. Orang yang tenggelam dalam kesenangan dunia sering menolak nasihat akhirat. Ayat ini bukan hanya kritik, tetapi peringatan tajam. Menata prioritas hidup, menyeimbangkan hidup akhirat, menyeimbangkan dunia akhirat, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan sarana. Yang selanjutnya pembahasan tentang ayat yang menjelaskan tentang ekonomi, pesan ekonomi, yaitu dalam surat Al-Humazah ayat 2-3. Allazi jama'a mala wa 'adada yahsabu anna malahu ahlada, yang artinya
mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Penjelasannya yaitu jama'amalan, mengumpulkan harta secara berlebihan. Kata jama' berarti menimbun, mengumpulkan banyak-banyak, mengejar akumulasi tanpa batas. Ini bukan larangan menjadi kaya, tetapi kecaman terhadap obsesi mengumpulkan harta tanpa tujuan kebaikan. 2. Wa'adadah, terus menghitung-hitungnya. Maknanya menghitung hartanya berulang-ulang, merasa bangga dalam jumlahnya, terobsesi dengan laporan keuangan pribadi. Ini menggambarkan mentalitas kapitalistik berlebihan. Harta bukan dipakai tapi diidolakan. 3. Yahsabu anna malahu ahlada, artinya ia mengira kekayaannya akan menjamin keselamatan, kekuatan atau keabadian. Kesalahannya adalah meletakkan kepercayaan hidup pada harta, bukan pada Allah. Pesan ekonomi dari ayat Al-Humazah ayat 2-3, yaitu ayat ini membawa pesan ekonomi yang sangat kuat dan relevan hingga hari ini. 1. Kritik terhadap penimbunan harta, hoarding of wealth. 2. Harta bukan sumber keamanan atau keabadian. 3. Kritik terhadap mentalitas materialistik. 4. Harta harus produktif dan bermanfaat. 5. Harta yang tidak digunakan dengan benar akan menjadi petaka. Adapun paparan prinsip ekonomi dari kata kala. Prinsip: penolakan keserakahan, penolakan eksploitasi, keadilan, kritik materialisme, spiritualitas ekonomi. Makna Qur'ani: larangan akumulasi tidak produktif, implementasi ekonomi syariah, zakat. Prinsip ekonomi dari kata kala. Prinsip penolakan keserakahan. Makna Qur'aninya: larangan akumulasi tidak produktif, implementasi ekonomi, zakat, wakaf, produktif, penolakan eksploitasi, penolakan sistem menindas, larangan riba dan gharar, keadilan, koreksi moral, kala, akad syariah yang adil, kritik materialisme, larangan orientasi dunia semata, ekonomi berbasis maqasid, spiritualitas ekonomi, ingat akhirat, CSR Islam, etika bisnis. Jadi kesimpulannya, Al-Quran mengoreksi perilaku ekonomi manusia melalui lafaz kala. Partikel kala merupakan teguran keras yang digunakan Al-Quran untuk 1. Menghentikan pola pikir yang sesat, mengingkari keyakinan palsu, meluruskan penyimpangan moral dan perilaku ekonomi. Kala menjadi mekanisme koreksi moral agar manusia tidak terjerumus dalam materialisme, kesombongan, dan ketidakadilan ekonomi. 2. Kesombongan karena kekayaan adalah sumber kerusakan moral. Surat Al-Alaq ayat 6-7 menegaskan bahwa manusia cenderung melampaui batas ketika merasa dirinya kaya dan cukup. Kekayaan sering membuat manusia lupa diri, menolak nasihat, memandang rendah orang lain. Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak boleh melahirkan kesombongan, karena harta adalah amanah yang harus membawa kerendahan hati dan tanggung jawab sosial. 3. Pengingkaran akhirat muncul dari kecintaan berlebihan pada dunia. Surat Al-Qiyamah ayat 20-21. 4. Penimbunan harta dan perilaku materialistik dikutuk oleh Al-Quran. Surat Al-Humazah ayat 2-3 memberikan kecaman keras terhadap mentalitas menimbun harta, obsesi menghitung kekayaan, dan sebagainya. 5. Akar semua penyimpangan ekonomi adalah penyakit hati, cinta dunia, sombong, serakah, dan merasa cukup tanpa Allah. Seluruh ayat ini tadi menunjukkan seluruh ayat tadi menunjukkan satu pola materialisme, kesombongan, lupa Allah, lalai akhirat, penindasan, dan ketidakadilan ekonomi. Al-Quran menolak pola tersebut dan mengembalikan manusia kepada keadilan, amanah, distribusi yang adil, kesadaran bahwa harta adalah titipan, dan orientasi akhirat. 6. Ajaran ekonomi Al-Quran bersifat moral, sosial, dan transformatif. Dari seluruh ayat kita mendapatkan prinsip ekonomi Qur'ani, yaitu ekonomi, etika, tanggung jawab, orientasi akhirat. Prinsip besarnya, harta tidak boleh menjadi sumber kesombongan. Kesimpulan terakhir paling ringkas, Al-Quran melalui lafaz kala dan ayat-ayat
terkait menegur keras manusia yang disesatkan oleh harta, sombong karena kekayaan, mencintai dunia yang hingga lupa akhirat, dan menimbun harta secara egois. Islam mengarahkan manusia agar menjadikan harta sebagai amanah yang produktif, adil, bermanfaat, dan mengantarkan kepada keselamatan dunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon dimaklum karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.